dengan baik, yang dimana mereka itu harus menggunakannya itu sesuai dengan strukturnya masing-masing, supaya ketika sedang berbicara dengan orang lain, mereka itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baku, supaya tidak ada kesalahan antara kita dengan orang yang lawan bicara kita. Oke, mungkin salve para pencinta tongkrongan orang biasa, suara kami biasa-biasa saja. Kembali lagi bersama saya, Atro Sumardi, dalam channel Merawat Asa Official. Oke, tongkrongan orang biasa kali ini hadir dengan salah satu narasumber yang paling muda sejauh podcast kami berjalan. Dia baru saja menamatkan pendidikan di salah satu sekolah swasta dan sebentar akan diperkenalkan lebih lanjut oleh narasumber sendiri dan dengan tema yang hangat, yang dekat dengan anak-anak muda. Jadi dalam tongkrongan orang biasa, kami mencoba mengangkat ide-ide, pikiran-pikiran anak muda dan tanggapan mereka terhadap situasi dan fenomena sosial yang ada di sekitar mereka. Sebelum berlangkah lebih lanjut, saya memperkenalkan teman bicara saya pada kesempatan ini dengan secara singkat, kemudian mungkin pernah bersekolah di mana, statusnya apa. Saya memperkenalkan teman saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Silahkan. Oke, baik, nama saya Natalius Satriawan, biasa dipanggil Iswan. Saya tamatan dari salah satu pendidikan SMA swasta Santo Kelas Seberang, dan sekarang status saya sebagai mahasiswa di Santo Serilus Ruteng. Oke, terima kasih Isman. Mungkin jangan terlalu formal ya, kita buat relax sebagaimana adanya podcast orang biasa atau tongkrongan orang biasa. Oke Isman, kira-kira kesibukannya kira-kira ini itu seperti apa? Kesibukan saya akhir-akhir ini itu saya sedang mempersiapkan diri untuk memasuki salah satu Kampus ya? kampus di Stipa Santo Serilus Ruteng, dan selama ini saya itu mempersiapkan diri seperti mempersiapkan buku-buku untuk persiapan memasuki kuliahnya. Oke, terima kasih. Itu kesibukannya akhir-akhir ini. Oke, podcast tongkrongan orang biasa pada kesempatan ini disponsori oleh Eka Justip, salah satu jasa pengiriman barang dari Surabaya, Labuan Bajo, dan Ruteng. Kalau ada teman-teman yang ingin berminat, nanti akan saya cantumkan alamat pengiriman di Surabaya dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi. Eka Justip melayani pengiriman barang dengan bermodalkan jasa, dan setiap minggu selalu ada pengiriman dari Surabaya menuju ke Manggarai. Nanti yang ingin memesan barang secara online dan takut barangnya tidak sampai dengan selamat, percayakan saja Eka Justip. Ada promo paket balap di dalamnya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu fenomena sosial seperti yang saya ungkit sedikit tadi di awal. Kita akan membahas tentang satu fenomena sosial, yakni adanya tren di kalangan anak muda sekarang dalam secara khusus dalam penggunaan bahasa, adanya kolaborasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya ketika mereka berbicara, ada unsur-unsur bahasa Inggrisnya di dalam, ada unsur-unsur bahasa Indonesianya. Tetapi sebelum membahas fenomena itu, di SMA, Kakak Isman sendiri memilih jurusan bahasa ya? Ya. Kira-kira alasan memilih jurusan bahasa itu seperti apa sih? Alasan saya memilih jurusan bahasa itu karena menurut saya mempelajari bahasa itu sangat penting bagi kita untuk sehari-hari, terutama di SMA swasta Santo Kelas Seberang itu. Untuk guru-gurunya itu sangat aktif dalam menekankan apa ya? Menekankan mungkin semacam menekankan pendidikan bahasanya ya. Iya. Oke, seperti itu. Lalu itu alasan, apakah itu alasan utama ataupun menolak dua jurusan yang lain itu
apakah ada alasan lain ya masuk ke uh, ilmu bahasa itu sendiri? Itu alasan utama saya memilih jurusan bahasa. Oke. Lalu dengan adanya fenomena atau trending yang terjadi sekarang, itu semacam penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ketika digunakan oleh anak muda di kalangan di lingkungan sekitar kita ya. Tanggapan Kakak Isman sendiri sebagai orang yang sudah memilih jurusan bahasa sebagai jurusan utama ya ketika melakukan atau melaksanakan pendidikan di jenjang SMA dan melihat fenomena itu di luar. Kira-kira tanggapan dari Kakak Isman itu sendiri seperti apa? Tanggapan saya itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu memiliki dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kita mempelajari bahasa Indonesia bisa pertama itu bisa untuk bahasa Inggrisnya kita bisa ber apa berbicara dengan orang asing atau wisatawan yang datang mengunjungi daerah kita. Itu. Yang kedua itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu sekarang anak muda itu sering menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu secara campur. Tapi di situ mereka tidak menggunakan kedua bahasa itu dengan baik. Mereka hanya ikut gaul-gaul saja. Tapi mereka tidak tahu bagaimana struktur yang benarnya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri kan ada mungkin struktur SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan dan lain-lain. Demikian juga kalau tidak salah dalam bahasa Inggris. Sehingga Kakak Iswan melihat adanya perbedaan struktur, tetapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itu mungkin yang Kakak Iswan lihat sebagai mungkin di satu sisi satu ketimpangan, tetapi di sisi lain juga sebenarnya membantu anak muda ya ketika seperti yang Kakak Iswan tadi menjelaskan atau mempromosikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Dan mungkin Kakak Iswan berasal dari daerah yang punya daerah wisata ya. Kakak Iswan berasal dari dekat Danau Sanenggoang ya. Mungkin itu juga akan menjadi media promosi. Oke, Kakak Iswan, membaca adanya kolaborasi antara atau pencampuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam training yang terjadi di kalangan anak muda sekarang ini. Apakah Kakak Iswan menemukan tantangan-tantangan yang dihadapi ketika ingin mempelajari bahasa secara lebih mendalam? Oke, saya akan menjelaskan tantangan yang saya hadapi selama belajar tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama itu orang sering menganggap penggunaan bahasa Indonesia itu sangat gampang karena sering digunakan sehari-hari, tapi tanpa mereka sadari yang mereka gunakan itu tidak sesuai dengan strukturnya. Padahal kan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini memiliki strukturnya masing-masing. Gitu. Tantangan yang kedua itu dipengaruhi logat. Contohnya itu orang sering menggunakan bahasa Indonesia itu pakai logat Ruteng atau logat Labuan. Dan itu menjadi tantangan ya. Mungkin itu juga ya dipengaruhi oleh faktor budaya. Tetapi mungkin di satu sisi juga memperkaya ya. Adanya logat-logat tetapi mungkin disesuaikan dengan porsinya ataupun dalam podcast kita kecenderungannya ke arah logat Ruteng karena kita melakukan podcast ini di wilayah sekitaran Ruteng ya. Itu mungkin menjadi tantangan ya. Kesulitannya ketika kita beralih ke daerah lain, kita dengan membawa logat kita masing-masing pasti terjadi benturan ya semacam itu ya. Oke Kakak Iswan, terima kasih. Lalu yang terakhir, harapan dari Kakak Iswan sendiri untuk memperkuat kekuatan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sendiri di mungkin di sekitar lingkungan kita, di lembaga pendidikan ataupun dimanapun kita berada. Silahkan. Harapan saya itu untuk pemerintah lewat jalur pendidikan itu supaya mereka lebih menekankan lagi supaya murid-murid itu di sekolah-sekolah bisa lebih mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dengan baik, yang dimana mereka itu harus
menggunakannya itu sesuai dengan strukturnya masing-masing, supaya ketika sedang berbicara dengan orang lain, mereka itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baku, supaya tidak ada kesalahan antara kita dengan orang yang lawan bicara kita. Oke, mungkin demikian juga dengan bahasa Inggris ya, Ya, memperhatikan strukturnya strukturnya semacam itu. masing-masing. Oke, Kak Kriswan, terima kasih sudah bergabung dalam podcast Tongkrongan Orang Biasa ini. Mungkin tidak terlalu banyak, tetapi ini menjadi salah satu fenomena sosial yang perlu kita baca dan perlu kita kaji. Oke, di bagian terakhir nih, ada satu challenge untuk Kakak Iswan. Mungkin bisa sedikit mempraktikkan bahasa Inggris itu berupa perkenalan diri lah yang didapatkan ketika bersekolah di satu kelas orang dan yang khas dengan anak bahasa. Silakan. Oke, di sini sesuai permintaan dari kakaknya tadi, untuk mempraktikkan bahasa Inggris itu sendiri. Jadi saya akan memperkenalkan saya sendiri. I want to introduce myself. My name is Natalius Satriawan. I come from Nunang. My hobby is singing. Oke, terima kasih Kak Kriswan. Mungkin ada yang lain yang bisa di-spill lagi? Itu saja. Oh, itu saja. Terima kasih. Oke, demikian podcast Tongkrongan Orang Biasa pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau berkomentar, memberi saran, kritik, silahkan, kami akan menunggu dengan baik dan mungkin akan menjadi suatu kritikan yang membangun bagi kami. Baik, terima kasih Kak Kriswan sudah bergabung dan semoga kuliahnya sukses selalu dan bisa menempuh pendidikannya tepat waktu. Terima kasih.